mungkin dia lebih indra seorang teman yang baru nyoba jadi apa gitu waktu itu. Jadi dia lebih mungkin dulu lebih cowaan lagi sih, kayak nggak ada beban gitu. Kalau sekarang kan dia udah seorang ayah, seorang suami gitu, terus dia banyak mungkin punya company ya gitu yang dia bikin. Jadi tapi menceriakan suasananya itu tidak pernah berubah, itulah Indra. Berterima kasih atas doa semua orang yang membantu, karena nggak mungkin bisa segembira ini aku kalau bukan karena support dan doa dari semua yang memang mencintai Bekti gitu. Aduh Bu, nggak usah gara-gara penyakit ini. Bekti itu memang mesti sering digonggong untuk diingetin gitu loh. Bekti kan senang banget kerja ya, kadang kalau kerja juga mungkin suka saking menikmatinya, saking enjoynya dia mungkin lupa bahwa kadang udah mesti istirahat segala macam. Tapi habis ini mungkin aku akan lebih kencang gonggongannya. Kak Bekti orang itu baik, welcome banget. Jadi aku nelpon aja, ya gimana gitu, dan dia sampai ngebantuin. Pokoknya, jadi kemarin tuh aku memang lagi ada problem. Aku cerita sama Kak Bekti karena Kak Bekti pernah punya masalah yang sama. Jadi aku tanya, aku konsultasi Kak Bekti gimana nih, gini. Jadi memang orangnya baik lah, udah humoris, baik, makanya terus ceria. Kita kan gak pernah dengar kabar Kak Bekti sakit. Tiba-tiba sekalinya sakit Kak Bekti langsung sampai gak sadarin diri, sampai harus dioperasi. Sekarang itu kan kita fokus ke kesehatannya Kak Bekti gitu ya kan. Jadi stop lah drama gitu loh ya kan. Lu gak kasihan buat lihat orang yang lagi sakit kena musibah dan segala macam gitu loh. Kita fokusnya ke kesehatan Kak Bekti, ke kesehatannya dia, ke pemulihannya dia gitu. Jadi ya udah kita fokusnya ke kondisi kesehatannya. Itu ya, ke kesehatannya gitu loh. Maksudnya kalau beralih ke sini, beralih ke situ kasihan. Jadi kasihan dianya. Maksudnya Kak Bektinya butuh doa gitu ya kan, butuh support gitu loh ya kan. Butuh ya dukungan gitu loh. Emang kita lagi berat karena kita lagi usahain banget saat ini. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast ke beberapa teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya. Ya alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat gitu. Kalau saya pribadi lebih fokus ke kesembuhannya. Jadi kalau nanti saya tanyakan hal-hal yang seperti itu, takutnya malah membuat drop atau apa. Jadi biar fokus aja lah sama kita mau apa, mau ngelakuin apa, nih tindakannya gimana, kesembuhannya seperti apa. Ya cobaan ya ini semua, jadi ya mudah-mudahan keluarga besar diberikan kesabaran, Dela juga seperti itu. Karena kan ini nggak tahu ya, namanya kejadian seperti ini nggak ada yang mau lah. Kejadian seperti ini maunya sehat walafiat, tapi memang ini memang cobaan yang harus dihadapi ya. Kita sebagai teman ya support, berdoakan terus supaya keluarganya tetap sabar ya, semuanya juga baik-baik. Jadi ketika Mbak Dilanya ini bilang terkait bahwa dia minta tolong untuk penggalangan dana, ketika terkait permintaan tolong, permohonan kayak gitu, ada perasaan nggak nyaman yang tersampaikan dari ekspresi yang ditampilkan, yaitu bagian pipi sebelah kanannya itu agak nekuk tek gitu sedikit gitu. Itu 2 kali muncul. Beberapa kemunculannya adalah terkait ketika dia memang minta tolong, mohon bantuannya gitu, minta pertolongan gitu, itu ketidaknyamanan itu muncul ya. Tapi setelah itu ketika proses ngomong terus gitu ya, kemudian muncul perasaan sedih. Ini bukan sesuatu yang sifatnya spontan. Kenapa? Karena ketika menjelaskan itu ada istilahnya, ada intronya, ada permohonannya, ada kemudian narasi pendukungnya, yaitu apa kondisinya Mas Indra. Sudah dipikirkan untuk dia kemudian meminta bantuan. Pertanyaannya, dasar pemikiran meminta bantuannya itu kan yang perlu kemudian dipertimbangkan. Fakta yang tertampilkan ketika dia melakukan konferensi pers permohonan tersebut
tersebut atau video permohonan tersebut adalah satu, bahwa muncul penanda bahwa dia tidak nyaman ketika menyampaikan permohonan bantuan. Tidak nyaman itu bisa muncul karena memang katakanlah misalnya susah, terdesak, tetapi saya tidak melihat ekspresi sedih dari awal. Sedihnya sekali lagi kita garis bawahi, sedih yang secara eksplisit terlihat adalah ketika bicara tentang Mas Indra, suaminya Dila. Orangnya tuh happy go lucky aja orangnya ya, dan dia selalu ngumpulin dari berbagai teman-teman yang nggak kenal, akhirnya jadi nongkrong bareng gitu. Kalau sama aku sendiri, emang aku tuh jarang ketemu sebenarnya sama Indra. Cuman Indra itu karena selalu suka staycation ke Sentul, aku jadi selalu nyempetin waktu pasti ketemu gitu. Nah, ketika kejadian seperti ini, aku sebenarnya shock banget karena seminggu apa 2 minggu sebelum kejadian ini, dia tuh masih teleponan sama aku, masih nanyain gimana keadaan anak lo, udah sembuh belum gitu. Karena kebetulan pas kejadian itu anak aku masuk rumah sakit gitu kan. Terus tiba-tiba seminggu atau 2 minggu kemudian kejadian dia pingsan kan. Nah, itu makanya saya juga kaget gitu. Nah, saya sebagai gimana ya, kita temenan udah hampir berapa puluh tahun ya, udah dari kelas 6 SD kalau saya gitu. Jadi saya ngerasa kayak, aduh kok tiba-tiba sakit, karena dia tuh sesakit-sakitnya Ade tuh ya udah dia keep going aja gitu, nggak ada kayak tiba-tiba kayak sekarang ini gitu. Jadi kayaknya kayak sesuatu yang nggak biasa gitu kali ya Mas ya. Dan jatuhnya itu yang bikin ngenesnya itu adalah di hari ulang tahun dia gitu. Jadi kita tuh semua seperti terpukul gitu ya, Yo ya.